Karena kadang-kadang tuh yang paling gue suka tuh di Indonesia, lo tahu kan budaya kita kan kalau udah kenal, karena gue tahu lo tahu gue kritik aja nih gitu kan. Kalau film asing, wah gila efeknya keren loh gitu. Tapi film Indonesia, ini kayaknya masih kurang deh. Ini masih kurang deh. Sebenarnya Indonesia itu kan 3M. Pertama memaafkan, kedua melupakan, ketiga mengulangi. Industri perfilman di Indonesia, menurut lo gimana? Bahkan Netflix aja sekarang kalau milih film buat film Indonesia juga pasti kesusahan. Solusi banyak, angle banyak. Yang enak ya dari film itu magic bro. Apa yang ada di depan kamera itu yang gak mau lihat kan. But you don't know the magic behind the scene. Passion gue nih suatu saat, gue pingin bikin true story-nya Warkop. Bikin film tuh nggak semudah lu pikir. Bikin iklan tuh gampang bro. Lu artis bukan satu-satunya yang menjual film. Kalau kita percaya bahwa gue dapat artis yang terkenal terus gue bisa jual tuh film. Dapat 1 juta 2 juta penonton. No. Ya, welcome to Big Thinkers. Kali ini gue kedatangan sahabat gue. Dia adalah seorang produser, dia juga adalah seorang sutradara, dan juga seorang writer. Dengan pengalaman kurang lebih 38 tahun di industri perfilman. Sebenarnya bisa lebih karena umurnya udah mau gocap. Dia dari baby, udah masuk film dari baby ceritanya gitu. Iklan. Ya, tapi jam terbangnya udah keren sih. Welcome, Rico Michael Bradley. Biar ada ambience gitu. Yes. Thank you. Apa sih? Rick. Yes sir. 38 years. Yeah. Time flies ya. Oh time flies bro. Time Honestly. flies. Kalau udah umur segini, then you realize time itu berharga banget sih. Time itu lalat ya. Iya. Gue masih inget loh, ketika gue masih umur 12 tahun dan gue masih bisa berpikir bahwa gila ya lama banget ya gue dewasa ya. Wah gue masih boleh nih. Gue tuh masih, kenapa gue inget itu? Karena saat itu gue lagi, jadi biasalah ortu-ortu lagi pada minum bir gitu kan. Gue pengen nyobain bir. Biasa lu gak boleh, lu masih kecil. Nanti umur 18 baru nyoba. Gue baru berpikir, gila 18 tahun. 6 tahun lagi lama banget gitu. Sekarang everything is so minuscule bro. Betul sekali. Betul sekali. So precious time. Industri perfilman di Indonesia. Yes. Menurut lo gimana? Sekarang ini it's amazing. Dan it's gonna grow even more amazing. Karena gue ngalamin dari waktu, karena gini, gue tuh penggemar film Indonesia dari kecil bro. Lo kalau ngomong Jack John, Warkop yang asli, S Bagio gitu-gitu, Ateng itu gue udah nonton semua dari kecil. Gue demen banget film-film kayak gitu. Dan gue lihat gitu how it used to be. Karena dulu nih kalau kita ngomong di tahun 80-an, 70-an, 80-an tuh kita sebenarnya udah mulai serius loh bikin film. Tapi kemudian we don't know ya, mungkin ekonomi atau dukungan dari pemerintah, I don't know what happened. Tapi tiba-tiba kan ngilang tuh perfilman Indonesia selama itu. Terus hidup lagi nih dengan adanya film waktu itu. Kok gue jadi lupa. Filmnya pokoknya yang bikin Rizal, Riri Reza sama Mira Lesmana. Gue lupa judulnya tapi kalau lu cari pasti ada. Baru tuh mulai tuh Tusuk Jalangkung and everything coming out. Tapi dimulai dari satu film itu baru ada. Dan itu pun kalau lu lihat dari yang pertama mereka pakai Betacam, udah gitu di blow up, udah gitu sekarang kita udah pakai digital film and the quality is getting better and better and better. Bahkan Netflix aja sekarang kalau milih film buat film Indonesia juga pasti kesusahan. Dan variety itu yang gila. Kemarin baru keluar film Sore. Drama yang menurut gue very very European. Tapi banyak penontonnya, hampir 1 juta penonton. Jadi di saat ini kita ngomong ya. Sorry bukannya mempromosiin film-film karena film Sore juga nggak mungkin tayang lagi pas kita udah ini kan. But udah gitu sebelumnya film horor juga banyak. Film drama offernya banyak sih. So udah gitu kemarin ada juga film Believe yang actionnya juga udah mulai berani. So kalau ngeliat ke depan, the possibilities are endless, no limit. Yang penting yang kita harus ajarkan adalah bagaimana sekarang kita mengedukasi penonton audiens Indonesia untuk lebih apresiasi kepada film Indonesia, bukan hanya mengkritik dengan gampang. Karena kadang-kadang tuh yang paling gue suka tuh di Indonesia, lo tahu kan budaya kita kan kalau udah kenal, karena gue tahu lo tahu gue kritik aja nih gitu kan. Kalau film asing, wah gila efeknya keren loh gitu. Tapi film Indonesia, ini kayaknya masih kurang deh. Ini masih kurang deh. We have to stop doing that and start appreciating the good supaya kita bisa fokus on to grow.
Iya. Kalau kita hanya fokus on the bad stuff atau on the less, maksudnya bukan bad ya, mungkin kata-katanya on the Kekurangannya, less, fokus only on the kekurangannya, weakness, then we don't see the strength and the growth. Iya. Dan growth-nya tuh amazing bro. Oke. Pertama amazing. Pokoknya film Indonesia buat gue udah spectacular lah. Oke. Lu barusan ngomong soal penonton harus lebih, bukan harus, perlu lebih mengapresiate. Ini correlate sedikit dengan gaungannya presiden lah, kementerian lah, appreciate produk lokal. Iya sih. Ya kan? Kenapa kita berdua nih bisa punya pemikiran, kalian perlu, bukankah produk yang keren pasti diapresiasi dengan otomatis? Betul. Atau produknya nggak keren, cuman kita butuh didukung. Nah itu, gue pengen tahu. Pengalaman. Netizen atau kalau mau dibilang citizen atau di Indonesia rata-rata, kita udah sering didapatkan dijebak dengan sesuatu yang packagingnya menarik, tapi isinya nggak ada. Oke. Sekarang udah kebalik. Packagingnya bisa simple, tapi kadang-kadang isinya spektakuler. Oke. Dan kadang-kadang udah memang spektakuler dan memang lebih spektakuler lagi. Iya. Nah kita harus memberikan kesempatan aja untuk growth. Jadi jangan latah ya, jangan kebiasaan kritik. Jadi yang keren-keren juga lo kritik gitu ya. Iya. Maksudnya. Karena kebanyakan gini, kalau buat gue ya, melihat sesuatu yang jelek itu gampang bro. Tapi melihat kelebihan itu sesuatu yang fantastic. Nah, cobalah kita menjadi fantastic audience di mana kita tidak hanya menilai apa yang jeleknya, tapi menikmati dan juga appreciate yang bagusnya dari sebuah film. Karena gue pribadi selama ini nonton film Indonesia, gue tuh sangat terbawa. Emosinya bagus, ceritanya bagus, musiknya kena. Dulu kan kita banyak yang copy kan. Sekarang kan kita udah punya original idea yang gila bro. Original idea dalam film tuh bagus. Nah, kadang-kadang original idea yang berbeda ini coba kita saring kita saring dulu, butuh waktu untuk kita bisa benar-benar mengerti gitu. Kadang-kadang kan film, nggak semua film tuh lu nonton lu enjoy, itu popcorn film kan. Ada film yang memang lu harus, berpikirnya gini, karena itu dia ngambilnya kayak gitu. Oh ya nih rasanya kena nih di sini. Ada film yang lu harus rasakan, ada film yang bisa lu tinggal nikmati gitu. Nah, dua-duanya udah ada nih di Indonesia sekarang. Gua pribadi berevolusi dari seorang penonton biasa, menonton film dari cerita, masuk ke dalam hero atau villainnya. Yes. Sampai gue sekarang bisa begitu nonton itu, lagi nonton itu perspektif gue itu bisa gini, jrit sinematografinya gokil, jrit writingnya gokil, jrit directingnya gokil. Jadi udah not get stuck in the story or the roles, tapi benar-benar melihat as a karya yang involvementnya, lightingnya gila nih, angle ini dia bisa dapat, effortnya kelihatan. Iya. Kan itu artinya gue evolve. Betul, dalam melihat jauh sesuatu. Iya. Jadi kadang-kadang ada film yang mungkin story-nya high level, belum gampang di understand, tapi begitu lihat dari sinematografinya, lihat dari karyanya, lihat dari lightingnya, lihat dari kadang-kadang kita bisa, how the hell the director bisa come up with the idea of membuat ini menjadi visual goks gitu kan istilahnya kayak gitu. Sangat. Tapi itu juga perlu melatih. Iya. Melatih sudut pandang. Iya, karena kalau sudut pandang kita hanya mau melihat yang jeleknya aja, pasti yang kita lihat pasti jelek. Film Indonesia tuh aku ngalamin sih, karena aku nonton dari kecil, dari film yang ya dulu ngebajak cerita dari luar negeri, dari Jepang, dari ini, dari mana, tapi dari India, dari itu banyak lah. Yeah. Tapi right now originality-nya banyak bro, dan kita harus appreciate itu. Kita harus appreciate gini, seperti seorang pelukis atau karya lagu ya. Ketika lo mendengar sesuatu yang original, try to appreciate. Lo pasti apresiasi kan, gila nih lagu nyentuh gue banget. Lo nggak bertanya-tanya, kenapa ya gitarnya kayak gitu? Lo immerse yourself in the music. Kadang-kadang ketika kita nonton film, kita juga harus bisa immerse ourselves in the story. Jangan bertanya, kenapa sutradaranya kayak gini? Setiap sutradara punya cara dan cara bercerita yang berbeda, cara menggunakan angle yang berbeda. Mereka juga nggak bekerja sama makanya mereka tuh juga bekerja sama dengan DOP, ya sinematografinya, semuanya tuh ada reasoning di behind it. Biarkan itu jadi sesuatu yang membuat kita belajar. Jangan mau semua tuh dibikin seragam.
Iya. Nanti akhirnya film kita juga nggak ada bedanya satu sama lain gitu. Kalau dibikin seragam kayak sekolah ya. Ya, buktinya kita ambil satu sampel. Hampir semua film horor kita itu warnanya mengikuti film Thailand. Karena kita suka sama warna yang diberikan sama film Thailand saat itu. Tapi ketika kita dikasihkan film horor yang agak terang atau apa, kita bertanya-tanya. Padahal it's still scary. Yang penting kan the idea is to scare you. Did you feel scared? Berarti kalau you feel scared, then it works gitu kan. Tapi kalau lu bertanya loh, hanya karena satu hal yang dirimu nggak ngerti, terus dirimu pertanyakan dan terus kamu menganggap bahwa itu tidak layak dalam film, then you don't understand the whole experience of movie watching. Movie watching is not just to please you. Movie should teach you, should inspire. Should challenge you, should membuka suatu wawasan, membawa lu ke dalam imajinasi yang berbeda, membuka cara lu berpikir. Kita dulu mungkin waktu kecil, mungkin bukan lu ya, lu kan lebih muda ya dari gue ya. Iya kak, saya lebih muda kak. Kakak. Waktu film Superman pertama yang Christopher Reeve keluar, itu waktu gue nonton pertama, gue tuh nggak ngeliat loh blue screennya gimana. Itu gue waktu itu masih umur berapa tuh, 5 tahunan atau 6 tahunan. Tapi ketika gue nonton abis gue umur 12 atau 14 tahun, wah kelihatan nih kok beda ya screen layarnya ya, kok blue screennya kelihatan gitu-gitu. Karena why? The more we grow up, the more we become critical about what we see. Tapi waktu pertama kali kita lihat, itu yang magicnya kan. Ketika pertama kali kita immerse ourselves dan kita hanya percaya dengan apa yang kita lihat dan cerita yang dibawakan, kita dibawa ke alam lain. Kita kebawa, kita mempunyai pemikiran baru. Kita ngeliat seorang superhero yang rela gitu untuk bisa memberikan segalanya untuk menyelamatkan dunia. Ini kayak plugin buat film Superman ya. Padahal saya Marvel ini loh. Oke, bro, lu punya beberapa role. Lu sebagai produser iya, sebagai sutradara juga ya, director. Tapi lu juga nulis. Lu gimana juggling diri lu? Gimana lu ngelit diri lu untuk perform di dalam 3 role yang sangat berbeda? Nah, di situ gue butuh tim gue. Nah, makanya gue bilang nggak ada seorang yang sukses yang bisa sukses tanpa tim. Karena yang paling mengerti orang itu adalah tim yang backup dia. Dan sebenarnya mereka bukan backup gue, mereka heroes gue sih. Cuman kadang-kadang yang kelihatan gue aja gitu. Tapi gue banyak heroes di sekitar gue. Ada Doni, ada Imam, ada Yusuf, ada banyak heroes di sekitar gue. Ketika gue harus masuk ke dalam sisi writer gue harus ninggalin dulu. Jadi mungkin gue kasih prosesnya ya. Ketika gue mau bikin film, biasanya ada dua cara. Either gue udah dapat duitnya, di mana gue udah ada investornya, gue ada specific amount of money yang bisa aku gunakan untuk film tersebut. Atau kok kenapa gue berubah jadi aku ke you and me gitu? Gue nggak tahu. Gue juga bingung. Ini karena gue lagi berubah dari karakter produser gitu. Jadi pertama gue harus masuk dalam produser gue. Gue pingin bikin film seperti ini. Gue cari cerita yang seperti ini. Atau gue udah punya, ini menarik nih cerita untuk gue bawa. Dan udah ada dananya. Ketika itu udah ada semua, baru gue lupaan itu sejenak, gue cari apa yang nyentuh gue. Biasanya ketika gue nulis, gue udah lupa dulu tuh masalah budget, masalah apa, gue tinggalin dulu. Gue bikin sinopsis dulu yang panjang. Sinopsis sepanjang-panjangnya, sampai sedetail-detailnya. Pertama gue mulai dengan mungkin 1 paragraf, terus udah gitu gue bikin 2 atau 3 paragraf, terus gue explore lagi tuh sampai mungkin gue dapet 3 sampai 4 halaman. Di situ gue langsung breakdown ke plot sama scene. Jadi ini gue ada babak-babaknya. Jadi ini act 1, act 2, act 3, act 4, act 5. Kadang-kadang bisa 4 act, kadang-kadang 5 act, kadang-kadang 6 act. Tapi udah itu gue explore lagi tuh. Per act itu harus dibagi dari scene. Dan setiap act sama setiap scene harus punya plot. Apa yang terjadi di dalam scene tersebut yang menjalankan cerita ini. Jadi the locomotion, the engine-nya is always the plot, the story. Nah, plot ini bisa plot driven atau character driven kan. Apa karakternya berubah di sini atau dia mendapatkan suatu idea atau some kind of new paradigm yang masuk ke dalam dirinya. Itu salah satu yang dibilang character driven atau plot driven, di mana mungkin di situ ditemukan senjata, ditemukan evidence, ditemukan suatu device yang membawa ceritanya lebih maju lagi gitu. Nah, abis dari situ baru gue cari
suara-suara karakternya. Jadi karakter yang gue bentuk ini gue cari nih suaranya. Oh ini kayaknya mirip gini deh. Oh ini kayak Robert Downey Jr. nih. Tapi kan gue harus bikin tone-nya lebih Indonesia gitu. Oh kalau ini lebih kayak Mel Gibson atau apa. Jadi I try to find karakter. Kadang-kadang gue juga ini lebih kayak wah ini di situ tuh mulai tuh kepikiran siapa yang bakal main kan. Wah ini kayaknya Reza Rahadian nih cocok nih. Wah ini nih mungkin si Matias Mucus nih. Wah gue bisa denger nih suaranya nih kayak keluar dari mulutnya suaranya Matias Mucus atau suaranya Barry Prima atau all these characters. Oh ini baru itu berarti jadi kemampuan imajinernya gokil ya. Iya gokil juga. Tapi lu harus bermain. Lu harus bermain. Basically it's playing with your own universe gitu. Yeah. Di sini lu menjadi makanya ini bukan sesuatu yang melanggar agama tapi kayak as a director you're the god of your story, your galaxy, your universe. Jadi kalau as a writer itu awalnya lu seperti itu gitu. Udah gitu ketika itu semua menjadi itu lu pelajari lagi. Ini make sense gak? Each scene to scene-nya, act to act-nya. Perubahannya ada. Itu berubah tuh dari draft 1, draft 2, draft 3. Mungkin draft 5, draft 6 if you're lucky. Kadang-kadang bisa sampai draft 12. But when it's done, then you can start creating. Then baru gue langsung shift as a producer dulu gue lihat gue punya budget berapa nih untuk bikin yang ini. Nah ketika gue udah di mindset gue tahu oke, gue bisa bikin begini, lokasinya gue cari di sini, gue syuting di mana atau apa, dan gue masuk lagi ke dalam mindset as a director. Tunggu, ini pertanyaan menarik. Tadi lo bilang abis gue udah kelar itu gue masuk ke kepala gue rubah topi gue pakai topi produser gitu kan. Gue punya budget berapa? Ya. Kalau di film itu cerita mengikuti budget atau budget mengikuti cerita? Ada yang cerita mengikuti budget, ada yang budget mengikuti cerita. Oke. Kalau gue, karena kita masih mainnya safe ya, gue kan bukan produser yang mainnya gede gitu kan. Yeah. Gue pasti akan mencoba untuk cerita itu harus bisa mengikuti budget. Okay. Tapi bukan berarti gue akan mencari solusi tersimpel buat masalah tersebut. Karena solusi banyak, angle banyak. Yang enaknya dari film itu magic bro. Apa yang ada di depan kamera itu yang gak mau lihat kan. But you don't know the magic behind the scene. Yeah. Ada yang tiba-tiba bisa berubah ini kita bisa rubah, kita bisa bikin seseorang keluar dari mobil kelihatannya kayak mereka langsung di tempat lain. Kita tambahin sound aja, kita bisa bikin orang yang lihat transformation di dalam otak kita. Oh dia morphing gitu hanya karena gitu. Yeah. Jadi itu banyak hal-hal yang kita sebagai dana itu ketika kita masuk ke dalam topi director. Itulah ini. Apa yang kita mau persembahkan kepada audience kita. Visualnya apa. Apa yang kita pingin klitik di otak mereka gitu. Kalau gue tuh selalu berpikir how can I tickle their brains gitu. Gimana sih cara ngelitik otak mereka. Gimana sih cara menggelitik hati mereka supaya mereka terbawa dengan emosi. Banyak. Berarti director kayak psikolog juga ya sebenarnya. Iya bro. Ini kreatif ya. Bro. Apalagi kalau udah sama aktor dan aktris itu kita harus jadi kayak psikolog. Karena we do a lot of talking. Film gue yang terakhir drama banget. Very heavy drama. Emosinya main banget buat para pemain kan. Itu gue banyak sharing sama pemain-pemain gue. Marcel, Darwin, Vanessa, Ines. Mereka tuh apalagi sama Ines. Ines tuh banyak tanya, ini kalau ini gimana? Ini gimana? Karena dia pingin masuk ke dalam psikologi si Aisyah peran yang dia lagi mainin. Marcel juga sama. Bro ini gue gimana nih? Karena dia kan biasanya kan memang berperan komedi, agak komedi kan. Kali ini dia kan serius dan dia kayak punya watak gitu kan. Jadi naik turunnya ada. Wah itu kita jadi kayak bapak mereka juga, tapi kita harus membimbing karena gue diajarinya kayak gitu ya. Nggak semua sutradara gue tahu nih mungkin yang di luar sana pasti mempunyai pendapat lain and it's fine. Dan karena menurut gue film kan seni itu kanvasnya beda-beda. Cara kita brush stroke kita juga beda-beda gitu. Jadi semua orang pasti punya approach yang berbeda dalam menjalankan suatu karya. Cuman kalau buat gue that's what I use gitu karena gue suka dialog, gue suka kayak gue casting aja itu lebih ke ngobrol. Gue gak suka ngeliat mereka kamera gini-gini karena I wanna feel the soul. Gue tuh mungkin gue old school ya, mungkin gue orang lama ya, gue jadi gak ngerti. Tapi buat gue tuh the soul of the actor matters. Gue nonton film Shaolin yang sama Andy Lau. Lu perhatiin film itu deh, matanya Andy Lau ketika dia jadi yang menjadi officer yang ngejar-ngejar orang Shaolin tersebut itu matanya tuh masih yang dingin. Tapi matanya bisa berubah ketika dia jadi Shaolin monk. Itu buat gue power bro. Makanya gue sangat appreciate actors. Dan actors itu, nah gue adalah salah satu sutradara yang gue suka melepaskan aktor gue untuk bermain. Jadi ketika mereka sudah tahu plotnya apa,
mereka sudah tahu inti ceritanya apa dan mereka tahu scene-nya apa, mereka mau improvisasi, gue gak akan larang. Karena gue akan mengikuti momentum mereka. Karena gue masih percaya bahwa aktor itu punya peran dalam memberikan soul to the character. Dan yang bisa memancing soul itu sebenarnya actorsnya. Kita behind yang di belakang kamera itu bisa mendukung. Tapi tanpa adanya jiwa dan peranan yang keluar dari para pemain, the film juga akhirnya mau didukung dengan kamera atau apa ya mungkin bisa sedikit emosional, but if you wanna get really benar-benar emosi yang dalam, makanya dia orang bilang, ada yang bilang aktor ini sangat menjiwai perannya dia. Jadi you go deep. Oh, you go deep. Yeah. Dan ketika mereka lakukan itu, we as a director, kita juga harus bisa menekan ego kita untuk membiarkan mereka shine. Dan aku orang yang suka tanya sama mereka, lu sukanya kayak gimana? Lu puas gak sama yang ini? Yakin, aku coba lagi Derek. Oke, let's do it. Tapi kalau gue udah rasa udah cukup dan gue tahu mereka udah nggak bakal bisa juga, daripada mereka push, kita stop dulu. Nanti kita coba di hari lain, atau kalau memang kita udah dapat enough, it's enough gitu. Okay. Panjang ya, maaf. Gue dari sini jadi terintrik menanyakan pertanyaan buat teman-teman yang lagi nonton. Siapa tahu mereka kepikiran mau invest. Oh, ya kontak nih. Bukan, maksud gue gini, kalau mereka mau mulai bisnis di dunia perfilman, do's and don'ts-nya apa sih? First of all, anything you do, ambil langkahnya dulu. Cari cerita yang bagus. Ketika cari cerita yang bagus, talk to people. Definisi cerita yang bagus tuh gimana sih, bro? Beda orang beda. Apa yang communicate to your soul? Oke. Karena kalau cerita itu tidak communicate to us, bagaimana kita bisa komunikasikan ke orang lain? It's like, you know the whisper game? Apa yang main bisik-bisik? Yeah. Kalau lu bisikin ke gue bisa dengar apa yang lo omongin. Pasti yang gue berikan kepada orang lain seperti apa yang diomongin lo kan. Betul. Tapi kalau gue gak dapetin apa yang lo komunikasikan ke gue gak mungkin bisa komunikasikan itu kepada orang lain. So you have to feel it. Karena apa? Film is art. Harus ada passion di situ. Karena ketika kita mentok, dan ingat ya, yang namanya kerjasama dengan orang-orang yang kreatif dan artistik, there's always gonna be ego yang ini. Dan kita harus tahu kapan kita stop, maju. Kalau nggak ada passion, kita nggak bisa terus-terusan jaga. Jadi we have to have the same passion. Itu satu. Find a story that you're passionate about. Find a topic you're passionate about. Mau itu cerita, mau itu topik, mau itu karakter yang ingin kamu bawa. Salah satu nih gue kasih tahu nih, passion gue nih suatu saat, gue pingin bikin true story-nya Warkop. Gue pingin kasih tahu tuh ceritanya bagaimana Dono, Indro, Kasino, Boris Man, semua all the team of Warkop itu jadi satu dan sampai mereka bisa jadi hebat gitu. Karena kalau gue baca ceritanya mereka, pengalaman yang apa yang mereka lampaui itu inspiring banget. Salah satu lagi passion gue tuh bikin cerita mengenai Hotman Paris. Karena Hotman Paris menurut gue adalah salah satu orang yang sangat-sangat inspiring. Karena walaupun orang mau bilang dia kayak gimana, dia never give up. Dia selalu selangkah lebih jauh daripada kita. Dan dia berhasil, dia sukses. Dua ini tuh benar-benar sukses. Warkop sama Hotman Paris. Gue sih berharap suatu saat ada yang mau bikin film mengenai gue, tapi gue nggak gitu terlalu interesting enough gitu. Gue cuma ngegemesin aja. Tapi, nah balik lagi, ketika lu udah dapat story yang lu mau and you're passionate about, talk to people. Jangan menelan gampang-gampang apa yang dibicarain orang mengenai film. Karena punya film tuh banyak tantangannya. Pertama, bikin story-nya dulu. Udah gitu dari breakdown story tersebut bisa dibikin budget. Or lu bisa ketemu sama produser atau line producer yang bisa membuat gambaran mengenai budget yang akan dikeluarkan dari film tersebut. Then you have an idea, find an investor. Tapi sambil nyari investor, ini how do you say it? Incubate the idea. Diinkubasi ide tersebut supaya menjadi sesuatu yang nyata buat lu. Ketika udah nyata di diri lu nih, then you can actually create the whole idea, the character and everything. Baru dari situ lu start creating, lu start choosing cast-nya, lu udah mulai cari lokasinya, dan udah gitu ya pokoknya harus cari tim juga yang cocok sama lu, yang ngerti. Karena gini, people can be nice di depan-depan ya, tapi di belakang ketika semuanya, when they say the push comes to shove gitu, when the going gets tough and the tough gets going, the right people, the passionate people yang sama lu akan mendukung lu juga.
Karena bikin film tuh nggak semudah lu pikir. Bikin iklan tuh gampang bro. Lu cuman bekerja sama orang yang mungkin lu suka dan nggak suka 3 hari gitu. Udah gitu dan lu tinggal ke editing ini. Paling lama lu bikin iklan tuh cuma 7 hari. Film tuh bisa 16 hari, 20 hari with the same people. Beda kalau lu bikin film pendek bisa ya. sampai 40 days. Iya, bisa sampai 40 days. Ini yang gue denger ada satu film action yang lagi dibuat itu hampir 38 hari lebih, 42 hari sorry. Jadi it's depends on the director juga gitu. Karena action sequence are hard. Itu kan timing semuanya, ledakan dan lain-lain. Tapi balik lagi, these are the people that you have to work with. Orang-orang yang lo harus lihat dan lo harus lihat dengan muka yang gue happy to see you gitu ya. We're gonna work something together gitu. Jadi antusiasnya harus ada terus tuh dirasakan. Itu yang paling susah. Itu yang paling susah. Itu yang bisa bikin break or go the deal lah. Okay. Kalau dalam angle bisnis nih, kita ngomong dari angle bisnis, apa sih kesalahan umum yang dilakukan oleh kebanyakan orang yang membuat film itu gagal atau project itu gagal? Tanpa merendahkan siapapun dan peran siapapun dalam film, artis bukan satu-satunya yang menjual film. Kalau kita percaya bahwa gue dapat artis yang terkenal terus gue bisa jual tuh film, dapat 1 juta 2 juta penonton, no. Karena kalau ngikutin ini sosial medianya 1 juta follower, ini 2 juta follower, kita akan dapat 2 juta, no. Karena kalau kita tahu, kita kan di dunia social media marketing, digital marketing juga kan, the follower is not the one that sells, the engagement rate that sells. Kadang-kadang ada orang yang cuman followernya 10.000 atau 1.000, tapi engagementnya bisa 500% karena mereka bisa dapat generate hampir 1 juta atau 1,5 juta viewers hanya gara-gara satu artikel atau apa. Yeah. Tapi at the same time ada juga orang yang followernya 1 juta, tapi yang cuman respons kepada dia cuman mungkin 600, 3.000 atau 30.000. So jangan terlalu percaya dengan the idea bahwa orang yang heboh di selebgram atau influencers tuh benar-benar bisa menjual film. Yes, mereka bisa memberikan additional viewership. Tapi film itu adalah kombinasi. Film is an audio visual medium. So musik penting, poster penting, pemain penting, story penting. Udah gitu, passion yang lu tampilkan. Overall packagingnya, timing juga penting. Banyak faktornya. Timing tuh malahan lebih penting kadang-kadang. Film bisa dirilis tanpa pemain yang terkenal, tapi di timing yang pas, kena audiensnya, bisa jadi sesuatu yang timnya biasa. Masuk, conditioningnya pas. Gitu. Karena orang akan ngomong kan, gitu ya, gue udah nonton film ini loh, keren gitu. It has to touch people. Tapi how do you touch people? Maka itu ketika orang bikin film terus gue hanya berpikir ceritanya udah bagus, pemainnya ini loh, okay, I can appreciate that dan gue akan menghargai hal itu. Tapi coba berpikir pemain harus masuk, cerita harus sesuai dengan pemerannya, lagu harus bisa mendukung scene-scene-nya, dramanya, emosinya. Udah gitu yang paling penting posternya harus bisa memikat, memberikan rasa. Udah gitu yang paling terakhir adalah semua ini kerjasama yang baik juga dengan media, dengan orang-orang yang bicara, yang istilahnya media yang kita kerjasama. Kita butuh kerjasama. It's a medium yang sangat luas. Makanya itu orang tuh kadang-kadang berpikir film tuh kecil. No, film is luas. Ketika lu nggak mempromosikan film lo dan lu berharap lu bisa dapat jutaan penonton, buat gue itu bullshit. Bisa aja lu lucky. You could be lucky ya. Iya, ada lucky strike. Ada lucky-nya. Ada lightning can strike. Kalau kita bilang kan lightning in a bottle. Iya. Tapi itu jarang. Sangat jarang. Tapi kalau film itu didukung oleh pemerannya karena mereka passionate about the project, story-nya membuat orang stay untuk nonton dan ngomongin berikut-berikutnya, musiknya bikin mereka terbawa dengan emosi. Udah gitu semuanya dipromosikan dalam packaging yang baik. Wow. Oke, bisa kasih gue 2 contoh film yang menurut lo secara spek sebenarnya tidak mendukung tapi kena lightning bolt? Vina. Oke, itu dari kacamata, it's a personal point of view. Ya, ini personal point of view. Iya, personal point of view. Got nothing to do dengan siapa yang main atau apa. Menurut gue
Itu menurut lo benar-benar lucky strike Itu banget. lucky strike banget. Itu mainin di timing gitu. Itu main di timing dan kebetulan kebawa rolling dengan media, social media platform kebawa. Yang lucunya adalah ya itu dia, karena kita kan masih kepercaya dengan yang gue orang yang sangat percaya dengan supranatural juga. Ya. Tapi gue lebih percaya sama Tuhan lah. Tapi intinya ketika kesurupan itu dibahas, udah gitu orang-orang yang belum pergi, bahkan di situ kita bisa lihat bagaimana film bisa mempengaruhi kenyataan. Mempengaruhi orang mengambil keputusan malah. Gitu. Nah, kayak itu, jadi kayak itu satu ya. But again, ini opini pribadi dan tidak ada masalah dengan filmnya sendiri karena it's a film, it's a medium. Gitu. Kedua adalah film yang menurut lo really done really well but it didn't work out. Perang Kota itu dibintangi Chico Jericho, dibintangi banyak pemainnya bagus-bagus. Scenery-nya keren, penulisannya keren, shotnya keren. Buat aku it's amazing. Dan ini bukan ini aja satu ya. Maksudnya ada beberapa film lagi yang juga seperti itu. Temen, kenapa Perang Kota itu timbul? Karena menurut aku itu film yang cukup mahal dibuat dan benar-benar investasinya jelas, benar-benar Hollywood style banget dapatnya. Dan bukan itu aja, ada beberapa film lain yang benar-benar lagi nongol di otak tuh Perang Kota. Sayangnya ya itu dia, timingnya nggak pas. Ada beberapa film kayak misalnya gini, aku nggak mau nyalain ya, kayak film Jumbo is an amazing film, aku suka banget Jumbo, successful, congratulations. Tapi ketika film Jumbo itu keluar, ya ini yang menjadi tantangan kan, tanpa promosi film-film lain hilang. Karena semua audience serap dengan adanya Jumbo kan. Tapi kita nggak bisa nyalahin Jumbo dong. Itu Jumbo Slap. Bukan hanya Jumbo Slap, they did their promotion, they did their sales, they did their strategy, they did their marketing. Itu film yang benar-benar bagus dan I enjoy film Jumbo. Cuman yang kalau kita bandingkan Jumbo dengan Perang Kota, di mana Perang Kota juga bagus gitu kan. Ya itu yang aku bilang, jadi ya. Again, ini tapi memang ini hitungannya kalau di industri film ini adalah bisnis yang dominan di idealisme atau dominan di realisme? Oh, that's a good question actually. Depends who's behind the mic ya. Tergantung siapa di belakang mic. Jawabannya pasti beda. Kalau seorang Rico? Kalau untuk gue saat ini, idealisme itu harus ada 30%. Tapi 70%-nya harus realisme. Dulu, kalau lo nanya sama gue mungkin 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, answer-nya pasti ngomong, harus idealis gini. Kalau sekarang, you have to be realistic juga. Karena kadang-kadang kita harus bisa melihat situasi. We have to be a businessman. Producer, again, being a producer means you have to understand the business and the scope of the business right now, at the moment. Sekarang yes, fantastic untuk kita bikin film di Indonesia. Luar biasa gitu. Bisa dijual ke OTT atau apa. Tapi kan tetap OTT juga punya standar. Film juga punya standar. TV station juga punya standar. You just make a movie and berharap bahwa itu akan jalan. Enggak. You have to understand film lu butuh apa. Apa yang bisa membuat film lu lebih terlihat lebih baik daripada film yang lain. Bukan masalah persaingan. I don't believe in persaingan. Karena buat gue seorang seniman, they have to reveal who they are. Tapi at the same time, you have to know how to sell yourself. You have to know. Balik lagi ke branding yang kayak dirimu lah. Diri kan punya brand. Film juga harus ada brandingnya. Film is a product. So like any other product harus bisa dijual. Harus bisa di market. Harus bisa di market dan harus bisa diterima oleh konsumen gitu aja. Sebenarnya kalau mau main di industri movie, perfilman, itu yang cuan tuh di mana sih? Layar lebar atau di sinetron atau di short movies? Yang paling cuan tuh di mana sebenarnya? Paling cuan film sih. Film, layar lebar. Karena paling cepat balik ya, Bro. Paling cepat balik. One time cost. Kalau kita ngomong sinetron itu beda. Gue gak mau ngomong, tapi karena gue juga nggak tahu kadang-kadang ini. Tapi kalau memang paling cepat cuan, udah pasti film. Tapi memang resikonya ada. High risk, high gain gitu ya? Atau middle risk sebenarnya sih. If you know, kalau udah tahu medannya ada. Karena gini, people tend to get bored with film karena kadang-kadang bekerja sama orang yang salah. Coba cari orang yang benar-benar mau membuat film karena passion. Karena gini, ketika kita udah coba nyari cuan dari film, feelingnya anything you do lah. Kalau you do it only for the cuan, you do it for the money,
Akhirnya cuman jadi nggak ada rasa. Oh iya, karena kan kalau investor biasa fokus cuan. Yes. Mungkin investor, produser tugasnya mencari investor. Iya. Kan? Tapi kalau director dia do it for the art. Kalau aku do it for the money, karena aku gini. Kalau kita udah tahu how to structure it, sebenarnya any film can make money. Yeah, it's a business. It's a business. Yeah. Tapi ada yang long term, ada yang short term, ada yang cepat, ada yang lambat. Oke. Menurut gua nih, nah ini this is the funny thing. Tidak ada film yang benar-benar bisa rugi. Kalau bisa dijual dan tidak gampang give up dan langsung wah film ini. Film itu punya long term, bro. Film yang paling jelek di Hollywood yang pernah dibuat yang namanya filmnya yang dari Ed Wood itu, Project 59 from Project 59 from Outer Space atau apa, itu dibuat benar-benar jadi the biggest, the ugliest film yang nggak pernah ada. Tapi akhirnya apa? Ed Wood sendiri jadi terkenal, filmnya balik modal, sekarang ada gitu kan. Takes time. Some film takes time. Yeah. Some film bisa cepat banget. Okay. Nah, yang penting nih gimana nih kita menstrategikan film kita. Film industry is still the most lucrative business areas. Lu masuk berapa dapatnya berkali-kali lipat lo, bro. Oke. Contohnya paling yang kita tahu kan, agak klien. Budget not that big, tapi mereka dapat ratusan miliar dari situ kan, gitu. So, jadi basically ya, it's a good business, but you have to work with the right people. Itu aja sih. Itu yang menjadi challenge mendapatkan sinergi yang pas, equilibrium level yang pas. Betul, sinergi itu penting banget, bro. Karena nggak semua produser nggak semua investor bisa kerjasama dengan produser yang sama. Tapi ketika mereka combine dan mereka sabar, bisa jadi. Yang dibutuhkan adalah kesabaran dan trust kepada produsernya juga. Karena percaya apa tidak, yang akan tahu medannya adalah produsernya. But you have to choose the right producer, the right director, the right actor. Karena ini butuh kerjasama dari semua pihak untuk to make a movie to become a blockbuster lah. Gua aja juga masih belajar, bro. Rumusnya ada. Dan mungkin bisa mungkin gue bisa ngulangin kalau nggak salah, ini Hanung yang ngomong, sekolah untuk film, untuk bikin film bagus tuh ada. Untuk sekolah untuk bikin film itu jadi sukses besar tuh belum ada. Oke. Sekolah untuk bikin film banyak. Sekolah untuk bikin film sukses belum ada. Tapi poinnya dari belajar, karena nggak ada sekolahnya. Iya, sama kayak parenting ya, bro. Iya. Sekolah parenting banyak, tapi melihat keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu ya itu nggak ada sekolahnya tuh. Nah, yang punya formula guaranteed-nya tuh susah tuh. Tapi intinya kalau berani, nah kalau aku ya aku akan suggest buat investor, do not invest only one film. Karena sukses rate film itu tuh bisa 60-40 sebenarnya. Jadi if you invest in more than just one film, gue yakin kalau bisa invest gini lah, ke 3 film aja, I'm sure you'll get your money back. Oke, jadi kalau main di investment gitu ya, 3 film. 3 film. Aku nggak akan rekomend orang lu, aku mau masuk coba 1 film. No. Beranikan nyebur gini. Orang juga bikin Coca-Cola juga nggak bikin cuma 1 kaleng kan, bro. Gitu kan istilahnya. Istilahnya jangan bikin cuma 1 rasa lah. Gitu. Bikin beberapa rasa lah. Bikin film tuh jangan ini kayaknya bagus nih film horor. Ayo gue bakal film horor. Lagi tren horor gitu ya. Jangan, bikin horor, bikin komedi, bikin drama religi atau bikin drama atau bikin film action. See what happens. Pasti akan berhasil. Itu lucunya, dan itu gue berani taruhan kalau itu. Bikin 3 film. Gua memperhatikan lo lagi sibuk di project baru namanya Project 69. Pertanyaan gue, kenapa namanya Project 69? Jadi sebenarnya Project 69 itu karena sebenarnya namanya P69 tadi kita mengambil. Karena huruf P, angka 6 dan 9 kan hampir mirip kan. Jadi akhirnya, dan itu sebenarnya 69-nya tuh dalam bentuk maksudnya tuh yin and yang. Karena kan yin and yang itu 69. Intinya tuh kita mau membawa sesuatu yang we wanna bring good stories, traditional stories. Tapi kita pengen rubah dalam sesuatu konsep yang baru. Tapi dengan terobosan yang tidak takut untuk sedikit nakal. Tidak takut untuk sedikit nakal. Asik. Karena kata nakal dan kata 69 itu bisa nempel tuh bahaya juga. Itu dia. Itu kan tergantung dari mana posisi Anda melihatnya. Kata nakal itu. Anyway, jadi
what project are you working on? Yang terakhir kita baru selesai itu film judulnya Dalam Sujudku. Film drama dengan tone religious. Dengan pemeran yang cukup oke. It's a different story for me lah. Karena ini drama mengenai seorang istri yang sangat sabar. Mendeal dengan suaminya yang masih muda dan explore. Ketika suaminya mendapat pekerjaan di Jakarta, dia harus pergi dari Garut. Untuk pertama nih, kebucinan mereka akhirnya terpisah. Nah, tapi karena si Aisyah ini orang yang soleha, dia tuh benar-benar taat sama agama, dia percaya banget sama Tuhan. Dia tuh akhirnya bertahan untuk dia percaya karena dia percaya bahwa suaminya ini si Farid adalah titipan ilahi dari Allah untuk dia. Karena dia percaya bahwa ini nih orang yang memang menjadi suami aku. Jadi dia bertahan. Dan nanti klimaksnya silahkan dinonton gitu ya. Karena gimana manusia itu diproses gitu. Betul. Ya. Ini mengenai proses. Proses. Yes, ini mengenai proses. Mengenai proses bahwa, dan yang aku suka di sini adalah dalam suatu kesalahan bukan berarti kesalahan itu identify the person. Oke. Semua orang itu punya hak untuk boleh salah. Ini makanya itu aku tuh gak suka banget sama cancel culture. Aku tuh pengen kita balik ke Indonesia tuh dulu forgiveness culture-nya tinggi loh. Kenapa sekarang cancel culture-nya yang jadi tinggi? Makanya tuh aku kasih di cerita ini aku pengen bahas mengenai seberapa jauh sih kita mungkin harus. Dulu Indonesia tradisinya itu memaafkan. Sebenarnya Indonesia itu kan 3M pada umumnya. Pertama memaafkan, kedua melupakan, ketiga mengulangi. I didn't say that, bukan gue loh ya. Tapi kalau lu ngomong soal cancel culture, menurut gue ada forgive and forget. Iya. Jadi sekarang orang udah males forget it. Iya. Ya kan? Cuman kadang-kadang yang kasihan adalah gini. Gue ada satu orang pernah ngomong gini. Gue boleh benci sama lo, gue boleh nggak suka sama lo, tapi gue nggak mau bikin lo susah makan, bro. Karena gini, separah-parahnya gue, manusia tuh bisa membunuh lo dengan kata-kata, kelakuan, apalagi sosial media. Masa gue harus bikin lo hancur hanya gara-gara gue merasa terganggu oleh lo? Maksudnya itu ada lo yang namanya hukum, ada yang namanya ya court gitu kan, untuk kita jalani ke sana. Silakan ke pengadilan aja gitu loh. Jangan kita yang akhirnya ngambil. Memang oke lah. I mean it's good. Mungkin karena kita banyak koruptor yang kadang-kadang bersiap. Wah, kok nih gue jadi ngomongnya di kemana-mana ya. Tapi intinya kita nih negara yang sebenarnya harus learn to forgive the past. Kita negara yang banyak diberikan berkah oleh Allah. Lu mau ngomong negara paling subur di dunia siapa sih? Negara dengan segitu banyak orang yang percaya sama Allah, sama Tuhan ya. Mau agama Kristen, Buddha, semuanya Pancasila yang kuat. This is a beautiful nation. Created by people yang punya idealisme yang luar biasa buat negara ini. Cuman kita harus bisa tahu bahwa tidak semua orang itu sempurna. Allah itu tidak menciptakan kita sempurna supaya kita bisa belajar dari satu sama lain. Itu salah satu proses yang Allah kasih buat kita. Jadi ada baiknya kita coba untuk gini, tidak semua kelakuan itu harus bisa dimaafkan. Ada hukumnya. Tapi jangan sampai hanya karena suatu yang kecil, misalnya salah ngomong atau apa, seseorang itu akhirnya kehilangan bagaimana cara dia bisa mencari hidup atau apa gitu. Gue ngomong koruptor ya, koruptor silakan aja, gue juga marah gitu. Pajak gue dipaksa di ini gitu kan, gue bayar pajak gitu kan. Tapi we don't have to destroy them. Gitu. Maksudnya kita harus kasih mereka gini, ya udah lu mau miskinkan. Kasih mereka makan, pastiin anaknya bisa sekolah. Anaknya kan nggak salah, bapaknya kan yang salah. So jangan kita membasmi mereka lah. Ini gue jadi panjang lebar ya. Tapi semoga gue jadi takut salah. Tapi ya bagus lu ngomongnya bagus sekali, karena menurut gue kadang kita memang kejebak sama your character is your identity. Maksudnya gini, kalau ada si A itu jahat. Yang jahat itu perilakunya, bukan si A-nya. Berarti A-nya punya kesempatan berubah menjadi baik. Tapi untuk melihat ke level itu dan dengan kondisi kecepatan teknologi sekarang, attention span yang segitu pendek, sangat sulit sih membuat orang untuk bisa memiliki kesadaran itu. Dan juga hukum yang tidak terlalu kuat
juga membuat orang jadi merasa ya 3M tadi mau mengulangi karena nggak jerah, efek jerahnya nggak kuat. Iya sih. Tapi in a way dari social media juga justice is more served juga sih. Iya. Ada yang benar-benar jalan, tapi kita juga harus lihat siapa yang kena lah. Iya. Karena when you're young, you make mistakes. Iya. Kita nggak bisa menghakimi orang yang udah tua, yang udah tahu why he does things gitu, sama anak yang masih muda gitu. Nggak bisa disamain. Nggak bisa disamain lah. Tapi yang penting ya, balik lagi ke ceritanya, intinya ya salah satu ceritanya adalah seorang suami lah yang melakukan kesalahan dan seorang istri yang masih mau memaafkan. Tapi kan segala sesuatu yang dijalankan pasti ada efek kan, ada dampaknya cause and effect. Nah, apakah cause and effect itu akhirnya baik nantinya apa tidak ya? Everything we do pasti ada consequences-nya. Nah, itu yang kita juga bawa dalam cerita tersebut. Makanya itu judulnya Dalam Sujudku. Wow. Apa yang kita bawa dalam doa itu pasti ada dampak. Nah, lu selama menjalani project ini di era sekarang itu kan bekerja juga dengan multi generation. Ya. Nah, itu gimana lu menghandle? How do you lead them? Karena banyak sekali pertanyaan yang sangat common. Gen Z itu susah banget diatur. Gen X tuh sekarang lebih ini. Gen Y gimana gitu kan. Pokoknya gen-genan lah ya. Gue ingat ketika gue juga sesusah Gen Z sih zaman dulu sih. Ketika gue dibilangin juga gak mau ngerti gitu kan. Tapi mungkin dulu karena scope kita adalah kita diberikan untuk lo harus dengar dan lo harus bisa sopan sama orang tua. Jadi apa itu? Jadi kita kan jadi gak ngelawan. Kalau Gen Z kan sekarang mereka punya kekuatan melawan karena pengetahuan yang mereka dapatkan dari social media. Masalahnya Gen Z itu tidak punya kesempatan untuk praktek sebanyak kita. Jadi mereka mengerti banyak teori, tapi prakteknya nggak ada. Dan ketika mereka praktek, kita langsung kayak nge-label mereka. I think kita harus balik ke dalam prinsip mentoring. Mau tidak maunya orang di mentor, kita harus bisa meng-understand mereka dahulu sebelum kita yang dimengerti. Gue juga ya ada beberapa hal mengenai Gen Z yang kadang-kadang bikin aku sedikit kesel karena mereka gampang give up sih menurut aku. Mereka gampang give up, udah gitu mereka gampang mencari alasan untuk give up. Mereka tuh feel kayak semuanya ada excuse. Kalau kita Gen X ya, sekarang Gen X kan kita ditantang untuk bisa lebih, untuk bisa beraction. Kita tuh punya panutan banyak, Superman, Wolverine, Spider-Man. Jadi kita hidup di zaman dimana heroes ini lagi ada dan kita lihat bahwa oh ya, if you do your best, you will be ini. Jadi kita tuh punya tendensi untuk strive. Kita survive gitu. Dan kita udah ngelewatin banyak, kita makan garam banyak. Jadi kita tahu bahwa hidup itu tidak gampang. Nah, Gen Z ini mungkin karena ya aku nggak tahu pengaruh dari social media atau apa, itu memberikan mereka sedikit banyak alasan untuk oh kenapa sih gue harus begini, oh gue harus healing, oh gue harus ini. Ya, of course everybody needs healing at the right time. Gitu. Jadi jangan semuanya diinikan. Jadi kalau gue sih selama ini gue kerja sama mereka sih, aku akan bilang gini, gue begini, lu bisa ngikutin gue gak? Karena gue tough dan gue akan bikin lu tough. Kalau lu ngikut gue dan lu bisa bertahan sama, I will make you tough. If you wanna be smart, you follow me, I will teach you and you will be smart. Dan gue orang yang suka berbagi ilmu. So kalau lu ikut gue, you learn something. Apakah itu dari tindakan aku, apa secara tidak langsung, atau dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka mau nanyakan. So far pasti ada yang gak suka, karena normal. Yang namanya yang udah tua, untuk disukai sama yang muda, itu gak gampang. Ini kan generation gap juga lah, sama kayak kita sama orang tua kita dulu kan. Tapi harus ada yang mencoba untuk bridging aja sih. Dan bridgingnya tuh biasa komunikasi. Nah, kadang-kadang Gen Z juga ada yang mau komunikasi, ada yang gak mau komunikasi. Tapi mostly, kalau kita buka pintunya, as human being, pasti mau kok. Wah, lu optimis banget jadi orang. Keren lu, Kak Riko. Sebenarnya bukan masalah optimis sih, pengalaman sih bro. Karena udah capek lo, udah capek lo. Muke udah capek. Man, gitu kan. Tapi gue melihat so many potentials di anak-anak muda zaman sekarang. So many potentials yang terkubur oleh doubt mereka sendiri. Doubt ya, nah, keraguan. Yes, ini buat kalian Gen Z.
Jangan ragu-ragu. Kalian punya potensi. Kalian punya semua yang bisa membuat kalian sukses. Melangkah. Stop being afraid of melangkah. And kasih excuses buat kalian mau melangkah. Jujur sama diri kalian sendiri. Kalian itu diem, mager karena kalian takut. Atau karena kalian memang gak ada jalan. Kadang-kadang sebenarnya kalian takut. Yeah. And it's okay to be afraid. Yeah. Kan kita tadi bahas kan, it's okay to be afraid of the unknown. That's why it's called the unknown, gitu kan. Tapi kalau nggak pernah ada langkah untuk maju, tidak akan pernah ada perubahan, pernah ada kemajuan, tidak pernah akan ada pengetahuan. Yeah. You have to take a step forward. Have to be brave enough. Wow. Keren bro. Mau gagal, mau hancur, mau apa itu urusan nanti. Itu urusan besok. Hari ini langkah dulu. Yeah. Bro, every day gue juga punya ketakutan kayak gitu. Yeah. But we have to go through it. I'm sure dirimu juga pasti ada. Semua di sini pasti ada rasa ketakutan itu kan. Tiap saat. Lu udah banyak melewati yang namanya fluktuatif hidup. Oh. Di mana kita ada momen kita merasa paling pede, paling hebat, dan di mana kita merasa we are nothing. Yes. Apa satu jurus pamungkas lu dari sekian kali melewati, dari lu kecil, dari lu kan setiap orang punya fase ya, teenagers, early 20s dan early 30s dan sebagainya. Tapi dari sekian banyak pengalaman, langkah yang paling keren buat lu step up back itu apa? Wow. Yang lu bangga sama diri lu, bro. Gue bangga. Dan ketika orang tua gue bisa bangga ketika gue bisa melepaskan diri dari pengaruh obat. When I stop doing drugs. Itu gue bangga. Sampai saat ini itu jadi satu titik kebanggaan gue. Karena gue gak pernah masuk rehab. Gue ambil satu keputusan saat itu. Itu gue masih muda ya. Udah hampir berapa dekade. Tapi di saat itu I made a decision bahwa gue harus punya purpose. Enggak. Gue di situ discover bahwa gue punya purpose. Dan gue punya orang tua yang luar biasa. My mom and dad, mereka, my family lah. Tapi yang paling penting tuh my mom sih. My mom tuh benar-benar luar biasa banget. Dia benar-benar bisa bikin gue akhirnya jadi ngambil keputusan itu. Karena gue pengen membanggakan dia. Dan sampai akhir hidupnya dia selalu bilang, dan gue selalu berpegang sama diri gue. The moment I'm proud most is ketika gue bisa get out of the drugs. Get out from addiction ya. Crazy addiction. Addictionnya udah parah banget. Gue waktu itu pakai putau bro. Gue bukan, kita gak ngomong yang aneh-aneh. Ya bukan yang normal, ya yang herbal gitu. Ini kita ngomong chemical. Chemical itu ngerubah lo soalnya. Cara lo berpikir, rasa takut lo, rasa berani lo, is not real. Dan purpose lu jadi bingung karena keberanian yang ada dalam diri lu itu keberanian dari sesuatu yang sebenarnya lu nggak sendiri nggak tahu. Ya, itu lebih kayak amplified aja. Gitu. Dan itu membuat gue melakukan banyak di saat itu. Untungnya gue nggak pernah nyuri ya. Itu untung banget. Tapi ada hal-hal yang gue lakukan yang di luar nalar lah di saat itu yang deserve to be punished lah. Tapi ya untuk diberikan kesempatan ya, dan gue banyak sih diberikan kesempatan sama Allah ya. Itu juga satu panutan gue adalah gue nggak pernah mau melepaskan. Gue sangat percaya dengan kehadiran Tuhan gitu dalam hidup ini. Tapi kesempatan yang my mom gave me ya, kesempatan untuk bisa membuktikan diri gue keluar dari situ sendiri, mengambil keputusan itu, melawan itu momen paling proud gue. Wow. Karena gue bisa lihat nyokap gue ngomong sama gue bahwa I'm proud of you. My dad ngomong kayak gitu. Bukan keberhasilan miliaran, tapi bukan yang kayak gitu. Tapi mereka melihat tindakan gue untuk fight to get out of that. Tapi lu percaya kan? Bukan percaya. Lu setuju nggak bahwa kita sebagai seorang anak itu justru lebih bangga pada saat orang tua kita sendiri yang bilang I'm proud of you dibanding dunia ngomong I'm proud of you? Dulu gue tuh pingin supaya gue bisa beliin tiket keliling dunia buat mama sama papa gue. Tapi ternyata yang bikin mereka bangga adalah ketika gue bisa mengalahkan kegelapan dari diri gue untuk bisa jadi orang yang benar bisa berdiri sendiri tanpa ketergantungan pada obat. Wow.
Itu amazing feeling, bro. Dan banyak sekali anak-anak zaman sekarang, mungkin di zaman kita juga, mikir orang tua itu dibahagiakannya dengan beliin tiket, dikirim umroh mungkin, atau diajak jalan. Tapi padahal kebahagiaan mereka melihat kita menjadi sosok yang bertanggung jawab sama diri kita sendiri dan sekitarnya. Iya, karena di situ mereka merasa bahwa they did their best. Karena tanpa pengaruh mereka juga kita nggak mungkin bisa sekuat itu kan. Iya. Jadi orang tua dan aku kan juga istilahnya my mom was a single mom for the first 6 to 7 years of my life gitu kan. Tapi ketemu dad yang aku nggak anggap dia stepdad karena dia tetap my dad gitu. Karena buat gue dia benar-benar menjadi seorang sosok ayah yang baik. A great guardian. Ya, great guardian. Yeah. Dan itu luar biasa sih. I experience amazing things with them. Banyak hal yang mungkin dulu bisa bikin bete ya. Tapi sekarang ketika gue udah umur segini gue ngerti. Oh ya oke. Sekarang gue ngerti kenapa mereka harus begitu gitu. Tapi I appreciate them. And dulu mungkin gue punya rasa-rasa yang kenapa sih gue diginiin. Tapi now I understand. Karena mereka juga human beings. Yeah. Parents are not perfect juga. Gitu. Yeah. Tapi they can try their best to be they can try their best to be the best parents for the kids. Yeah, because they protect the kids. Ya itu sih yang paling penting. Iya. Kok kita jadi bahasa Inggris ya? Nggak tahu, lo yang bahasa Inggris mulu deh. Iya, gue back and forth gue rada-rada tapi intinya yang paling penting sih itu sih. Ya, my proudest moment itu dan ketika gue juga bisa bantu mereka ya, itu juga proud. Tapi the most proud I felt is ketika gue bisa keluar dari itu dan pandangan mata ibu gue, mama tuh pandangannya tuh gue nggak pernah bisa lupa. Wow. Gitu. Bro, ada quote kalau nggak salah dari Ibu R.A. Kartini ya, setelah gelap terbit terang. Menurut lo di generasi sekarang kegelapan apa yang mereka lagi hadapi? Sebenarnya adalah terlalu banyak kebebasan sih. It's too much freedom. Too much freedom or too much options? Too much freedom, too much option. Justru kan karena ada freedom, akhirnya they can choose anything they want. Too much freedom is dangerous, bro. Freedom itu tanpa ada tanggung jawab menjadi sesuatu yang wild. Ketika kita nggak tahu tanggung jawab kita nggak tahu purpose kita, freedom itu bisa menjadi sesuatu yang benar-benar kayak layangan diputusin. Gitu. Dia mau kemana? Kalau nggak punya purpose, where you gonna go? Yeah. Gitu kan. Maka itu sebenarnya yang dibutuhkan sama. This is what I feel. Benar-benar I feel needed adalah pertama purpose. Kita harus tahu purpose kita apa. Kalau aku, I'm a very very religious person walaupun nggak kelihatan kayak gitu. Tapi aku percaya bahwa kita dilahirkan pasti ada sebabnya. Kita punya purpose in life. Kita punya sesuatu yang harus kita lakukan. However small, ada sesuatu yang Allah ciptakan kita untuk hadir. Maka itu aku nggak percaya ada orang yang terlahirkan sia-sia itu tidak ada. Just find your purpose. Ketika you find your purpose, akan ada ketenangan, akan ada tantangan, tapi akan ada kelanjutan. Tapi tanpa purpose, orang jadi melayang kemana-mana karena kita merasa, oh ya, oke, let's have this, let's have fun, let's have that. No. Kita punya tanggung jawab dalam hidup ini. Satu hal yang aku tahu ketika aku lahir adalah, aku punya tanggung jawab untuk bisa membuktikan diri aku itu siapa. Aku punya tanggung jawab kepada orang tua. Aku punya tanggung jawab kepada orang-orang di sekitar aku. Ketika aku punya company, aku punya tanggung jawab kepada orang-orang yang kerja di dalam perusahaan aku. Purpose aku adalah harus membuild mereka. I have to make them better than what I am. Kalau aku kenal mereka no one, mereka ketika kenal aku, they have to be somebody better. They have to be somebody yang bisa melawan lebih lagi. Dan itu yang bikin gue bangga sama mereka. Karena gini, gue belum punya anak. Buat gue setiap orang yang gue bisa kasih bibit, yang bisa gue kasih idea gue kepada mereka, yang bisa gue share idea tuh menjadi seseorang yang akan membawa ide gue someday. Iya. Mungkin mereka akan lupa sama gue atau apa, tapi paling sedikit they'll be inspired. Iya. Mereka lalu seeding. Nah itu gue percaya banget. Kita harus shower dan kegelapan itu hanya bisa dikalahkan kalau kita tidak succumb
to the kegelapan gitu. Karena dalam kegelapan, dalam darkest points, aku selalu percaya bahwa kita harus grateful. Wah, ini keren. Gitu. Karena miracles happen ketika kita nggak bisa lihat apapun yang baik, tapi kita masih bisa bilang alhamdulillah ataupun terima kasih ya Tuhan, karena aku masih hidup, aku masih bernapas, aku masih bisa punya purpose walaupun saat ini aku nggak bisa lihat apa-apa ke depan, tapi aku tahu aku punya Tuhan dan aku berterima kasih untuk itu. Wow, that's very very. Karena itu tough banget. Tough banget, iya. Tough banget. Easy to say but to go through it, yeah. Easy to say but very tough. Gue pernah dalam satu titik ketika gue nggak punya uang sepeser pun. Really, gue aduh sorry. No worries. Ini gue Pour it out, bro. Pour it out. pernah gue di betray lah dalam bisnis lah. Yeah. Sampai gue habis semua tabungan gue habis saat itu. Gue nggak ada satu orang pun yang bisa gue harapkan apa-apa. Orang yang mau coba bantu gue juga nggak bisa. Gue udah depres, gue udah ngerasa, aduh udah hancur gue. Nama gue udah jelek, ini udah jelek. I stay di dalam ruangan, di kos-kosan. Gue nggak keluar, nggak makan 3 hari 3 malam. Tiba-tiba di hari ketiga tuh ada yang ngetok pintu gue. Ternyata tuh security yang ngejaga kosan gue itu ngebawain gue tau gak apa? Nasi, ikan asin, sama kangkung. Cuma bilang, Pak, Bapak belum makan 3 hari ini. Saya nggak ngeliat Bapak keluar pintu kan ini. Ya nggak tahu nih kenapa nih, tapi saya bawain makan dulu. Bapak makan dulu aja lah. Wow. Di situ gue lihat. Ini orang nggak pernah interaksi banget sama gue, tapi bisa mikirin itu. Yes. Itu Di situ gue tahu there is something out there yang selalu watching over us. Yeah. Dan di situ gue bisa bilang gue berterima kasih. Gue bilang gitu, I know my existence is because of you. Aku ada karena ada Allah. Aku berkreasi karena ada Allah. Mau aku gagal apa tidak, itu tidak masalah sama Allah. Yeah. Yang penting karya berjalan, yang penting aku melakukan yang terbaik Dan mengimani. Dan mengimaninya. That's it. Allah tuh gak pernah minta yang lebih dari itu. Tuhan is very simple. Dia cuma minta kita create. Dia minta kita exist. Yeah. Dan dia minta kita belajar menjadi lebih baik. Dan kadang-kadang belajar menjadi lebih baik harus jatuh dulu. Yes, benar. Belajar menjadi lebih baik. Ya, ujian datang agar kita naik kelas kan. Humility is the best lesson in life, bro. When you learn to be humble, being humiliated kadang-kadang bukan sesuatu yang jelek. Karena you can be angry or you can change. Iya, benar. Angry karena your ego answers back, change karena your soul. Dan aku I'm still working on my ego juga. Gue juga bukan orang yang perfect lah. You know, I'm still working on my ego. I'm still working on banyak lah. Kita sampai kita meninggal juga kita nggak akan pernah berhenti belajar. Benar. Cuman we have to be humble enough to know that lu lagi belajar, Yusuf juga lagi belajar, Billy lagi belajar, gue lagi belajar. Everybody, even salah satu mungkin yang gue anggap orang yang rada-rada hebat buat gue ya. Walaupun banyak orang mungkin gak akan lirik, tapi buat gue ada 2 orang yang gue sangat gue lirik di Indonesia ini adalah Denny Sumargo sama Deddy Kopuze. Karena mereka punya advice yang bagus dan gue melihat mereka orang-orang yang memilih hard choices dan they become hard. Makanya itu ada orang yang suka dan orang yang gak suka kan. Ketika you make choices, then you make people whether like or not gitu kan. Dan gue respect sama mereka. Gue gak setuju dengan segala pun yang mereka lakukan. Tapi gue respect bahwa mereka menjadi diri mereka sendiri. Dan mereka tidak berusaha menjadi orang lain. Dan ini gue. Gue seperti ini. Denny Sumargo, Deddy Kopuze. Not kissing the ass. But I like them too. Kalau lu kan gak perlu gue ngomongin. Masa gue mesti muji lu di podcast lu sendiri gitu kan. Gue juga suka sama lu lah. Kalau lu kan mengagumi mereka. Kalau gue kan memang teman argumen lu kadang-kadang. Iya. Tapi nasihat-nasihat lu juga luar biasa lah. Iya, tapi basically menurut gue bener sih. Kita semua itu nggak ngelihat atas atau bawah, tapi sebenarnya
Setiap individu itu punya cerita, setiap individu itu punya pengalaman. That's why this podcast exists. Yeah. Dan kita belajar sih dari siapapun sih. Even tadi yang lo bilang penjaga rumah, you can learn from that person. Gitu. Ya, dan sampai sekarang gue tahu dia di mana. Dia udah lama ini, dia sekarang tinggal di Tasik. Dia kerja di confectionery. Dia di tukang jahit loh dia. Yeah. Dan namanya Ali. Yeah. Dan aku gak akan pernah lupa. I will never forget people who does kindness to me, like you. Yeah. Lu mau dengerin gue waktu dulu. Lu banyak ngajarin gue juga. Tuh, I don't forget that. Yeah. How we came into contact juga God yang atur ya. Enggak, kita kan tau-taunya ngobrol aja kan. Iya, benar-benar. That's the way it is. Yeah, the thing is kadang-kadang apapun yang terjadi itu udah ada yang ngatur. Iya. Jadi kita ikutin aja. Karena kadang-kadang kita belajar, kita dihajar, Iya, betul. atau kita berkarya Iya, benar. bersama gitu kan. We never know. We never know where it leads gitu. Iya. Jadi ini banget melankolis banget. Yuk, big thinker. Big leader. Menurut saya big leader itu harus bisa gampang menangis juga, berani menangis depan orang lain. Betul. Real- Thank you for being vulnerable. Thank you for sharing. Gue yakin yang nonton pasti relate sih. Amin. Gue aja relate banget. Jangan gampang give up sih. Itu sih satu-satunya gue pengen ngomong sama orang-orang sih. Kalau gue bisa kasih tahu sesuatu jangan gampang give up. Karena in the darkness itu di saat the worst thing happens to you, ketika lu masih bisa bilang terima kasih sama Tuhan, Itu power sih. itu power. Dan itu bisa menurut gue itu Geter lo bro. Ngomong thank you tuh di lagi momen dark tuh geter lo. geter banget. Karena itu kayak mau ngomong egonya bilang apaan lo gitu kan. Iya. Karena goblok lu masih ini. No, there is somebody up there yang jauh lebih kaya, jauh lebih power ini. Iya. Yang gue bilang sama lu kan. Tuhan tuh tidak punya batas bagaimana cara dia bisa bekerja dalam hidup kita. Kita terbatas. Tuhan tidak punya batas. So let Allah works the way He needs to work in your life. Okay. Gak usah takut. One last question. What is life to you? Life is a chance and an adventure. Kesempatan buat kita untuk tahu siapa diri kita, untuk tahu bagaimana kita tuh yang dari nol, kita punya mimpi yang kecil tiba-tiba jadi sesuatu yang besar, bagaimana kita harus berusaha, dan setiap orang itu punya cara mencintai hidupnya sendiri-sendiri. Karena mereka bisa melihat keindahan yang berbeda dalam hidupnya masing-masing gitu. Tapi yang pasti, life is precious. Dan kita harus bisa lebih menghargai life kita sih. We have to appreciate more about life. Stop diffusing life gitu. Karena kadang-kadang kita tuh gampang loh bilang life tuh hidup gua nggak ada ininya, nggak ada bullshit. Kalau lu nggak ada purpose-nya, lu nggak akan ada di dunia ini. Kalau lu nggak ada purpose-nya, lu nggak akan punya teman. Kalau lu nggak ada purpose-nya, whatever it is you say about yourself, there is a purpose. Bahkan ketika mungkin kita satu-satunya manusia yang tinggal ada di dunia ini, there is a purpose. Jadi life is to be experienced and it's an adventure. Life is big. Gue jadi ingat satu lagi pertanyaan. Jadi udah bukan last lagi nih. Ini second last question. Bonus question. Lo di dunia kreatif, lo di dunia perfilman, pengaruh AI apa nih? AI is a tool. Kalau tadi kan kita pernah ngomong gini kan, kalau misalnya manusia itu apa sih tadi kita ngomong bukan itu, pokoknya kita bilang bahwa buat kalau kita minta sesuatu sama Tuhan sesuai keinginan kita, kayak kita prompting ke dia, nggak bakal terjadi. Justru dia yang prompting ke kita. Jadi sebenarnya kita yang AI buat Tuhan gitu kan. Jadi kalau aku sih AI is a tool. Aku dari sejak awal ya, sampai aku kan sempat bikin tuh buat beberapa teman-teman aku juga AI, video gitu-gitu. AI is a tool. Nggak mungkin akan bisa menggantikan manusia. Ini sama kayak dulu ada orang bilang, Netflix akan menggantikan bioskop. No. People dari dulu, dari ribuan tahun yang namanya manusia tuh enjoy the shared experience of watching theater.
Yeah. Watching Gladiator, watching Yeah. ini. Manusia tuh suka bersama-sama menikmati sesuatu. Bersorak. Bersorak. Dan juga masalah emosi dan berkarya. Manusia juga ingin berkarya dengan manusia lain. Yeah. Karena kalau dari AI kan harus ngikutin exactly apa yang kita minta. Tapi kadang-kadang kalau kita sama aktor beneran, akan selalu ada magic yang beda yang mereka bawa ke table. Dan itu yang nggak bisa dilakukan Itu yang sama nggak bisa mesin. dilakukan AI. Untuk misalnya AI ya, itu kalau misalnya kita lagi udah syuting nih di London, terus wah gila gue lupa tuh ngambil Big Ben waktu lo lagi lewat dari mobil atau apa, itu bisa kita jadikan tools untuk kayak oh ya ini ada yang miss shot, udah kita beresin untuk background atau apa, itu akan kebantu. Yeah. Dan itu tools dan itu progress. Yeah. Jangan halangi progress, let progress happens gitu. Yeah. Tapi percaya apa tidak, mau orang bikin film pakai AI itu juga waktu zaman CGI mulai keluar, ketika kita ada Shrek juga orang, wah ini bisa menggantikan manusia loh. No, we still have movies yang masih diperankan manusia sampai sekarang gitu kan. But it's good for us to learn. Jadi buat orang untuk mau bikin cerita, orang mau menggambarkan ide mereka, nih gue maunya kayak gini loh, dia bikin deh ini yang aku mau kayak gini. So it's a tool. Hanya alat bantu baru yang lebih cepat, yang lebih baik dari yang sebelumnya. Tapi tidak lebih baik dari manusia, tidak lebih cepat dari manusia. Karena manusia masih punya that certain magic yang gak bakal bisa dihilangkan oleh AI. Dan mau sampai kapanpun, mau AI jadi... Dulu ada film judulnya War Games tahun 80-an. Yang Matthew Broderick main di situ. Dia AI-nya masih hello, itu kayak gitu-gitu. Sampai sekarang tetap aja mereka butuh manusia untuk mengarahkan mereka. Iya, sebenarnya film-film AI itu udah exist dari dulu, termasuk yang si Al Pacino main Simulation One. Iya, exactly, same one. Bahkan waktu ada film AI yang si Spielberg direct dari si siapa? Kubrick, yang tulisannya Kubrick. Jadi for me AI will always be a good additional, just like a new camera dengan sekarang udah ada 5K, 8K. Yeah. It's just technology doing what technology does, which is basically evolving. Yeah. Dan kita juga sebagai manusia harus evolve. Iya, betul. So evolve to become better human being because this is the AI talking. I'm just kidding. Tiba-tiba kayak gitu kan lucu banget. Thank you Rico. Thank you sir. And pesan yang gua terima hari ini adalah jangan lupa nonton film Dalam Sujudku yang sebentar lagi akan tayang di film di teater terdekat. Sorry, gua potong biar. Siap dihajar, siap belajar, bangkit dan berkarya. Amin. Semoga Anda mendapatkan banyak. See you in the next episode.